Oke YouTube, jadi ini adalah review match Leeds melawan MU, derby, yang mana di sini keduanya menghasilkan hasil seri gitu ya, karena inilah match yang sangat berbeda approach-nya ketimbang pertemuan pertama di mana MU berhasil menang 6-2 gitu kan. Jadi bahkan di press conference Ole Ole itu menggaransi bahwa match ini nggak bakal kosong-kosong karena dia mengira Leeds akan mengapproach match ini seperti match sebelumnya. Tapi di situ Ole ternyata salah. Di sini Bielsa akhirnya nggak saklek dengan filosofi sepak bolanya lagi. Dia lebih main dalam, dia sadar bahwa di match sebelumnya lawan MU dia gagal total, kena counter MU. Di sini dia menggunakan approach yang berbeda dengan main sedikit lebih dalam, cuma menyisakan Patrick Bamford di depan. Kemudian mereka menggunakan man to man marking dan lebih banyak uh, menunggu di kotak penalti. Mereka aja kalau nggak salah cuma menciptakan shot on target di babak pertama, dan itu kayak ini bukan Leeds banget gitu mainnya, bukan kayak Leeds yang sering pressing kemudian main dengan highland, maksudnya ya kalau sering lihat Leeds main itu kayak mereka intensitasnya sangat tinggi, tapi nggak di match ini gitu kan. Oleh sendiri juga aku nggak tahu di sini apakah dia emang salah mengapproach game ataupun ya antara itu sih, dia mengakomodir dua hal ini. Dia lawan Leeds di mana dia kira Leeds akan bermain seperti biasanya, di mana itu akan sangat rawan untuk di counter, dan MU sangat bagus di counter attack. Dia memasang tiga penyerang cepat di sini, Rashford, Greenwood, dan James. Dan seperti biasa, 6 orang di belakang untuk nahan serangan, dan Bruno Fernandes pivot kreatifnya. Kemudian ada 3 orang di depan ini yang sangat kencang. Antara itu atau dia emang ini menjaga kebugaran pemainnya karena ada match Liverpool dan juga AS Roma dalam beberapa hari ke depan. Tapi sebenarnya masih lama sih. Ini semalam berarti malam Senin. Kemudian lawan Roma itu malam Jumat. Berarti hitungannya ada libur sekitar 4 harian, tapi itu sih. Tapi dia tetap kekeh masukin James mainin Daniel James. Nah, padahal kita tahu Pogba akhir-akhir ini yang dia bersinar ketika dia main di sisi kiri lapangan MU. Tapi itu nanti. Nah itu di awal-awal pertandingan lagi-lagi MU mainnya sering banget ini ya, sering banget aku lihat di sini kombinasi antara Lindelof dan juga Rashford. Padahal mereka jauh tapi mereka tetap bisa kombinasi. Jadi ketika Lindelof berada di di sini, ketika Leeds ketarik untuk pressing naik, ketika semua pemain Leeds pressing untuk naik, Lindelof dan Maguire kena pressing. Mereka mencoba pressing back MU. Nah di sini Lindelof pintar nge-spot pergerakan Marcus Rashford dan emang mereka kayak kombinasi gitu. Jadi anggap aja ini nge-push ya. Jadi ketika Lindelof bebas, nggak ada yang pressing, Rashford selalu membuat diagonal run. Entah itu biasanya melewati sini ya. Antara dia lari lewat ini namanya kalau nggak salah channel antara Ayling sama Llorente. Dia membuat diagonal run, dan di sini Lindelof mencoba passing dan sekali kena, dan itu
kesempatan yang cukup oke, cuma gagal dimanfaatin sama Rashford gitu. Dan itu terjadi berkali-kali di match ini karena sepertinya peluang-peluang yang bikin bahaya ya cuma itu gitu. Kemudian ada satu chance yang berbahaya, cuma Greenwood di sini heavy touch di pertengahan babak pertama. Heavy touch ketika kalau nggak salah di sini dia nerima umpan dan dia first touch-nya sangat-sangat buruk, kehilangan bola. Kemudian ada juga Lindelof yang lagi-lagi salah error ya. Itu dia salah passing dan hampir aja MU kebobolan. Itu parah sih. Dan itu tadi di akhir-akhir babak kedua karena emang MU sama Leeds ini nggak nemu cara untuk memecah kebuntuan, lagi-lagi MU cuma bermain dengan gitu lagi gitu loh, dengan kombinasi Lindelof dan Rashford. Menurutku Ole senang masang Lindelof di belakang itu karena ya selain nggak ada back lain di MU, tuan CB gitu kan, cuma tuan CB. Lindelof ini passing-passingnya ke depan beberapa kali terbukti efektif, cuma di match ini bener-bener Rashford ini kayak nggak bisa ngedapetin passing-passingnya Lindelof karena back-back seperti Llorente dan Strike ini sangat-sangat bagus gitu loh mengantisipasi. Mereka kecolongan di awal-awal, cuma mereka belajar habis itu. Mereka positioningnya lebih bagus buat nge-intercept passing-passingnya Victor Lindelof gitu. Dan itu bikin babak pertama nggak ada rasanya gitu, sama sekali boring. Karena ya mungkin karena sebelumnya aku nonton matchnya Burnley ngalahin 4-0 Wolves dan itu sangat-sangat entertaining. Dan itu pindah ke match ini yang aku kira juga bakal keren karena di match sebelumnya di pertemuan pertama sangat-sangat menghibur match ini gitu loh dengan 8 gol. Karena semua dua tim bermain terbuka, tapi di sini lagi-lagi MU kesulitan gitu kan melawan tim-tim yang bermain sangat dalam. Ya di sini babak pertama sangat-sangat ngebosenin. Masuk ke babak kedua juga aku agak kesel dengan Ole karena dia nggak melakukan perubahan sejak awal babak kedua. Biasanya Ole ketika buntu di babak pertama, dia selalu melakukan adjustment di halftime gitu. Entah itu memasukkan pemain baru atau mengubah approach taktikalnya. Tapi di sini enggak, dia bermain sama aja sampai kalau nggak salah menit 75. Padahal dari awal babak kedua tuh sering banget Bruno sama James itu mereka salah-salahan gitu. Ada satu momen di mana umpan terobosan, lupa aku umpan terobosan dari siapa. Di sini Bruno sama James lari ke arah yang sama. Nah, ini menurutku juga karena James ini kan juga sering main dari bangku cadangan gitu kan. Maksudnya jarang main bareng dengan Bruno. Dia nggak ngerti apa yang diinginkan oleh Bruno sebagai playmaker MU. Dia nggak ngerti maksud Bruno dan di sini mereka lari ke arah yang sama. Bolanya kena kaki James, Bruno-nya ngira James yang bawa, tapi padahal James ngira Bruno yang bawa. Akhirnya bola lepas. Di sini di-intercept. Padahal itu chance yang menurutku sangat-sangat oke jika dua orang ini bisa ngerti satu sama lain. Dan itu menurutku dari situ James udah harus diganti gitu loh, karena nggak ngangkat gitu loh. Maksudnya dia belum ngeblend dengan squad MU gitu, nggak ngeblend dengan squad MU. James ini akan sangat cocok jika lawan tim yang emang Highland gitu, Highland dan butuh pressing yang terus-terusan gitu loh. Tapi enggak ketika
lawannya Leeds yang turun sangat dalam gitu, yang susah ditembus pertahanannya. Maka James ini agak sedikit nggak efektif gitu. Di match ini dia nggak lebih dari sekedar pelari ya. Dan di pertengahan babak kedua itu sangat membosankan, nggak ada yang bisa aku lihat gitu kan, karena matchnya boring banget. Dan akhirnya nggak tahu, menurutku ngeluarin James dan masukin Pogba di akhir babak kedua menurutku telat ya, karena speechless aku dengan Ole ini. Harusnya lebih awal Pogba main, dia bisa ngeholding bola, dia bisa kreativitasnya MU bertambah. Dan masuknya Cavani juga telat juga menurutku. Cavani masuk buat siapa ya? Cavani gantiin Rashford gitu. Dan Rashford juga match ini juga kurang perform, nggak tahu. Mungkin masalah cedera Rashford jadi nggak tahu. Beberapa match ini Rashford kurang perform ya. Cavani masuk buat Rashford dan cuma main beberapa menit dan nggak punya impact sama sekali. Fred pun ditarik gantiin Donny van de Beek. Pogba agak turun mainnya, akhirnya Van de Beek naik dan juga terlalu telat. Dan itu nggak ngaruh gitu kan. Tiga pemain yang oleh masukin kurang bisa dapat impact karena terlalu terlalu sedikit terlalu sebentar gitu. Menurutku Ole di sini terlalu konservatif dan Bielsa juga konservatif gitu. Ole nggak bisa adaptasi. Dia tahu dia salah, dia mengira Leeds akan bermain seperti Leeds biasanya, tapi ternyata salah, dan itu dia nggak melakukan perubahan apapun. Mungkin dia bisa menarik. Aku tahu Fred main bagus, McTominay main bagus. Tapi mungkin dia bisa menarik. Dia nggak butuh. Ketika dia melihat penguasaan bola yang begitu banyak dari MU, di situ dia harusnya masukin Pogba untuk gantiin antara Fred ataupun McTominay. Emang sih balance-nya akan terganggu, cuma di situ Pogba dibutuhin buat mecah kebuntuan. Nggak ada kreativitas sama sekali. Praktis ketika dari awal sampai menit 75 itu, sampai Pogba masuk, itu yang bisa dibilang kreatif itu hanya Bruno Fernandes. Playmakernya hanya Bruno Fernandes. 3 penyerang cepat, 2 holding, 4 back, dan praktis yang punya kreativitas hanya Bruno di sini. Dan ini menurutku ngasih kelonggaran buat Manchester City gitu. MU drop 2 poin untuk lawan Leeds dengan alasan oleh nyimpen pemain, padahal match kedepannya ada lawan Liverpool. Menurutku mending ya istilahnya daripada nyimpen buat Liverpool ataupun nyimpen buat Leeds. Nyimpen pemain buat Liverpool atau nyimpen ngomong apa sih aku asu. Jadi gini loh, ini akan percuma gitu loh kalau misal dia nyimpen buat Leeds tapi besok lawan Liverpool dia menang gitu kan. Itu sama aja, mending menang dua-dua ya, mending menang dua-duanya sih. Mending secure ini dulu, maksudnya sama aja gitu loh. Dengan 5 atau 6 match tersisa all in di semuanya gitu loh. Nggak harus disimpan ini ya udahlah kayak gini terus besok lawan Liverpool harus menang, nggak bisa gitu. Semuanya harus all in, semuanya harus dicapai ya. Tapi kalau Ole mikirnya udah Champions League udah secure, ya udah main ngincer Europa League aja, ya itu beda lagi sih itu.